Oke, kalau Sabila masih ada nggak? Masih Bapak, maaf banget tadi sinyalnya jelek. Ya, kedengeran ya. Oke, udah aman Pak Jadi tadi sekarang? itu sampai mana? Tadi itu sampai mana? Tadi baru mau diulas Bapak yang hasil penelitian beritanya sama Bapak baru share screen. Oh ya, jadi eh, yang Tempo ya, berita Tempo. Iya. Bapak maaf izin berarti ini saya udah ya Pak. Iya, udah. Oke Pak, makasih Pak. Nanti sebelum kami saya kirim filenya ya Pak. Silakan. Makasih Pak. Ya, nah kan gini ya, Sabila. Iya Pak. eh, Kelihatan nggak? Share. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jelasin tabel temuan ini tuh dari mana? Dari mana Sabila menyimpulkan bahwa di berita pertama ini define problemnya demikian, sekian, demikian dan seterusnya. Silakan. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan, Pak, kalau untuk tabel yang hasil penelitian berita 1 itu belum saya bikin. Itu tuh saya nge-copy dari yang berita 2 supaya nanti bikin daftar isinya Ya gampang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Nggak apa-apa. Jadi Tapi sebetulnya tabelnya. kalau untuk berita 1 ini belum ada tabelnya karena saya pun belum menemukan salah satu hasil dari elemen si framing ini, Pak. Jadi si treatment Iya, nggak apa-apa. recommendationnya. Yang ini aja Oke. yang dijelasin. Dari Yang mana kesimpulan dijelaskan. itu? Yang berita 1 atau berita 2 Pak? Yang ini aja, yang tertulis ini di skrip. Oh Yang ini berarti yang berita yang 2. Iya. Silakan. Oke. Jadi dari berita 2 ini kan judulnya itu dia isolasi informasi bawahan presiden. Nah, di dalam berita ini itu dijelaskan bahwasanya ada keterlambatan pemberian informasi dari bawahan-bawahan presiden ke Pak Presiden ke Pak Prabowo-nya ini. Nah, define problems-nya atau bagaimana si Tempo menjelaskan tentang permasalahan dari berita ini adalah tentang adanya ya hambatan komunikasi di istana itu tadi. Nah, pada saat adanya hambatan komunikasi ini atau keterlambatan informasi yang didapatkan oleh Pak Prabowo dalam menerima kericuhan si demonstrasi ini tuh dimanfaatkan oleh salah satu oleh Menteri Pertahanan gitu untuk memberikan usulan terkait darurat militer. Nah, itu adalah dari define problemsnya gitu. Jadi bagaimana si Tempo ini ngejelasin, oh ternyata permasalahan dari si berita ini tuh ini gitu intinya. Nah, kemudian apa sih yang kalau yang saya lihat tuh ya bagaimana cara si Tempo ini tuh memberikan atau menganalisis penyebab dari permasalahan yang tadi itu seperti apa gitu. Yang saya baca itu adalah ternyata ada penjelasan bahwa si Pak Teddy ini, sekretaris kabinet ini tuh dia ngasih tahu pejabat untuk di hold dulu gitu, jangan dulu dipublikasikan gitu terkait si informasi tentang kericuhan ini baik ke presiden maupun ke masyarakatnya. Nah, saya merasa hal ini tuh merupakan salah satu penyebab permasalahan dari si berita ini yang Tempo ingin tunjukkan. Jadi masalahnya itu adalah apa? Jadi Karena masalah kan hambatan komunikasi itu masalah atau penyebab? Oh, iya ya. Iya kayaknya penyebab ya Pak. Iya, jadi karena kan gini, karena kan secara keseluruhan masalah ya ini kan soal bagaimana saya bilang ngelihat Tempo kan dia Tempo itu mecah beritanya itu jadi beberapa ya. Nah, pertanyaannya itu apakah masalahnya itu sama atau enggak? Karena gini, ketika nanti ngebandingin sama Kompas juga misalkan, kan masalah utamanya itu sebenarnya apa? Mungkin, ini mungkin ya, mungkin kan masalahnya sama semua.
atau mungkin masalahnya bisa di-breakdown jadi beberapa. Misalkan si kerusahannya itu sendiri, respon yang telat dari pemerintah atau apa. Nah itu tuh harus hati-hati ngelihat. Jadi, ini tuh problem apa, tapi bisa jadi juga ada komunikasi itu dianggap sebagai problem. Nah, kayaknya kalau sekarang saya pengen minggu depan kayaknya saran saya minggu depan semua berita Tempo diberesin dulu. Iya, baik Pak. Jadi semua berita Tempo diberesin untuk bisa ngelihat, keterkaitan antara satu framing tulisan framing dari satu tulisan dengan yang lain dan bagaimana jika ada framing per tulisan, tapi kan yang dikejar itu nantinya padanya framing Tempo secara keseluruhan. Dari si kepingan-kepingan tulisan ini, dari serial-serial tulisan ini kemudian Sabila bisa narik kesimpulan, oh kalau Tempo itu ngelihatnya kayak gini, si kasus ini tuh kayak gitu. Nah itu kan agak ribet kalau semua berita itu, kalau setiap berita dari yang 5 itu, oh ternyata masalahnya itu beda-beda. Ngerti nggak? Iya Pak, oke. Jadi nah itu harus dipikirin caranya kayak gimana nih, mau ngebacanya kayak gimana, gitu. Jadi, Sabila mau ngelihatnya kayak gimana, ya mungkin saya nggak bisa ngasih clue terlalu jauh ya, Sabila yang harus kemudian mikir. Itu sih, jadi selesaiin dulu yang Tempo. Berapa? 3, 5, 6? 5 Pak, 5. 5, oke selesaiin yang 5 itu, dibikin format kayak gini, sebagai ringkasannya ya, untuk memudahkan. Di samping si yang detail deskripsinya dibikin ringkasannya kayak gini. Gitu. Oke, baik Pak. Saya mau tanya Pak. Ya. Jadi sejauh ini tuh yang saya pikirkan adalah si 5 berita ini tuh saling berkaitan satu sama lain karena dia tuh salah satu bagian dari laporan utama si majalah ini kan, maksudnya majalah yang berjudul Di Balik Rusuh Unjuk Rasa. Nah, saya sebetulnya sudah bisa baca sedikit benang merah kenapa berita ini tuh nyambung gitu. Jadi dari awal, dari berita yang pertama ini, yang instruksi bakar penumpang gelap, dia sangat jelas sebetulnya sudah dijelaskan terkait bagaimana Tempo itu nge-reveal para pelaku, kayak misalkan ada beberapa anggota TNI juga yang kemudian ditangkap, tapi ternyata akhirnya dilepaskan lagi. Terus juga ada satu orang mantan ex istri dari salah satu TNI yang juga ikut jadi provokatornya gitu-gitu dan segala macam. Nah kemudian akhirnya sama mereka itu si pelaku-pelaku ini tuh dibebaskan lagi gitu. Dan dari situ kalau nyambung ke berita yang keduanya itu saya tuh ngelihat karena di berita kedua ini tuh Pak Prabowo tuh agak lambat gitu. Mungkin iya betul yang tadi Bapak jelasin kali ya, kayak Pak Prabowo di sini mungkin itu sebagai penyebab gitu, bagaimana dia agak telat gitu mendapatkan informasinya. Kayaknya kalau misalkan nggak telat, sebetulnya bisa lebih cepat dalam menangani si TNI yang menjadi para provokator ini. Gitu Pak. Kemudian dari yang berita keempatnya, tak ada tentara yang terlihat kerusuhan ini tuh dia berita tapi dia hasil wawancara gitu Pak dari pihak TNI-nya. Oke. Ya sebenarnya kalau apakah berita itu berkaitan, ya pasti berkaitan. Karena berarti dari dia bagian dari satu tema dan itu ciri khasnya Tempo. Ya jadi tapi ya dicoba aja ditelusur, maksudnya bisa jadi juga
Bisa jadi juga maksudnya kayak gini, bisa jadi juga nanti itu ketika udah kelihatan semua bisa jadi cara analisisnya itu nggak jadi per berita, tapi secara keseluruhan. Tapi si si defining problem itu dikumpulkan dari sekian berita, simpulannya apa, diagnose cause-nya itu ditarik dari beberapa berita, simpulannya apa. Bisa jadi juga kayak gitu nanti. Tapi saya pikir tahap itu bisa diambil setelah Sabila nanti ngelihat rincian framing dari setiap berita. Dari semuanya ya Pak? Dari situ dulu tahapannya. Kalau kayaknya nanti nyatuinnya kayak gini deh, bisa jadi juga gitu. Oke, gitu paling ya. Oke. Sebetulnya sih saya juga gini Pak, agak bingungnya tuh Tempo ini tuh tidak secara eksplisit gitu menuliskan kayak misalkan gimana sih apa ya, kayak contoh yang treatment recommendation itu gitu dari pihak Temponya itu nggak secara jelas gitu dijelaskan. Nah, pertanyaan saya juga sebetulnya apakah kita sebagai peneliti itu boleh untuk mengasumsikan bagaimana ternyata treatment recommendation atau diagnose cause-nya itu kita asumsikan sendiri gitu melalui berita mereka gitu. Tapi dari merekanya tuh tidak ada penjelasan secara rinci bahwa misalkan mereka tuh menilai ternyata ini tuh salah atau ini tuh benar gitu. Apakah boleh gitu kalau kita tuh sebagai peneliti mengasumsikan sendiri aja gitu? Mengasumsikan apa? Kayak misalkan di treatment recommendation-nya solusi dari penilaian solusi dari Tempo ini terhadap problem ini tuh seperti apa yang kita asumsikan gitu Pak sama saya gitu, apakah boleh gitu, karena kalau saya baca tuh tapi kan kesimpulan asumsi itu kan harus tetap berbasis narasi yang dikarenakan kadang-kadang ada juga media yang dia hanya ngasih clue dan maksudnya nggak secara eksplisit. Jadi yang penting itu harus secara detail ngebaca teksnya dulu. Jadi teks-teks mana yang mengindikasikan bahwa Tempo itu nyaranin kayak gini gitu. Itu yang harus secara yang harus dimiliki. Tapi kalau basisnya itu sama sekali nggak ada, ya asumsinya itu nggak sah. Tapi kalau secara indikatif Tempo menulis A, B, C, D, peneliti misalkan menyimpulkan demikian, ya itu sah. Jadi ini yang utamanya adalah sejauh mana asumsi itu dibangun dari data-data yang memang real ditulis oleh Tempo. Oke Pak, baik. Karena dari berita satunya aja tuh saya benar-benar tidak menemukan yang misalkan Tempo tuh bilang, ini tuh salah gitu. Mereka tuh benar-benar menguak, menginvestigasi dalang-dalang provokatornya gitu, lebih ke cara mereka. Nggak mungkin ada statement bahwa itu nggak mungkin lah. Oh Di iya. berita manapun nggak mungkin ada statement kayak Oh gitu. iya. Nggak mungkin berharap, kan itu bukan tugasnya media, itu tugasnya polisi yang ngasih judgement dia yang bersalah, nggak ada. Kalaupun media mengatakan itu, maka itu akan ngutip dari polisi. Nggak ada pemberitaan yang bakal bilang kayak gitu, mau dicari juga. Iya. Enggak Jadi lah. Temponya itu dia lebih ke ngasih hasil wawancara sama si Jenderal TNI-nya ini Pak, yang ya mereka nggak nerima gitu terkait tuduhan itu. Oke, ya paling ya gitulah, paling dicoba kerjain dulu apa yang berita Temponya dulu secara keseluruhan, baru kemudian nanti kita diskusiin lagi. Oke Pak, saya mau nanya kalau untuk dari setiap analisis berita ini itu harus ada foto si beritanya atau nggak perlu Pak? Akan ada kutipannya. Maksudnya dari si judul headline si ininya harus di screenshot, harus disertakan nggak ya Enggak. gitu gambarnya? Enggak. Oke. Enggak, kecuali kalau yang dimaksud adalah ada gambar objek beritanya. Kalau misalkan ada gambar, misalkan si foto orang pakai hoodie putih, pakai masker, fotonya ada di Tempo, itu data.
Jadi Ah, itu yang oke. dibawa. Gitu. Mhm. Tapi kalau gambar, kalau cuma tulisan screenshot itu nggak ada nilai datanya ya, kutip aja langsung. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jadi kan tadi Bapak juga sudah menyarankan untuk dianalisis dulu nih dari kelima berita ini. Apakah hasil analisis berita satu ke yang lainnya ini harus ada penjelasan bridgingnya gitu, yang Itu yang mengaitkan? tadi, ya itu yang mau saya lihat itu. Oke. Jadi, Mau seperti apa nanti nulisnya. oke. Kan tadi udah dibilang, bisa jadi pada akhirnya analisisnya bukan per berita, tapi langsung secara keseluruhan. Tapi di tahap sekarang, yang penting adalah di tiap dibikin analisis detail untuk tiap beritanya dulu. Gitu. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, di halaman 41 ini, saya tuh ada kayak semacam argumen gitu. Di bagian paragraf, melalui kerangka analisis NN, bla bla bla, teori ini akan digunakan untuk menguji apakah Tempo lebih menonjolkan aspek penyebab masalah dengan menyoroti secara langsung dugaan keterlibatan aktor militer dibandingkan dengan Kompas ID, atau Kompas ID lebih memilih untuk menonjolkan aspek penyelesaian masalah demi menjaga stabilitas keamanan. Nah, argumen semacam ini tuh sebetulnya boleh Itu nggak sih Pak sebenarnya dimasukin? itu sebenarnya nanti aja di akhir. Oke. Kesimpulan itu. Oke. Jadi mending sekarang pokoknya sekali lagi saya bilang ya, fokus ngebahas beritanya dulu. Kesimpulan lain bahwa nanti ditarik setelah itu udah ada. Oke, siap, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Terkait berita dari Kompasnya itu so far gimana, Pak? Menurut Bapak, maksudnya kan ini Jadi sekarang minggu depan analisis berita Tempo dulu, oke. dibikin semua baru kita diskusi lagi. Oke, siap, Pak. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga, Pak.